ringkas sedekah. Kata Al-Fatih 29, orang yang ngaji, orang yang sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Dicicil, maka lo ngasih rezekinya lewat dicicil. Paham? Jadi gimana caranya Pak Yudi? Sekarang pertanyaan saya, mau hutang lunas, kira-kira Bapak yakinnya kapan lunasnya? Otak langsung jalan. Kita targetnya setahun lunas. Setahun lunas, oke, setahun. Ya. Berarti 12 bulan. Betul. Betul. Kalau umumnya Bapak ini cicilan 1 miliar itu berapa tahun lamanya? 5 tahun. 5 tahun. Ya. Bapak pengen lunas 1 tahun. Betul. Paham? Ini aja berimannya belum nyampe. Kan berarti 1 tahun masih ada kata-kata dicicil, betul nggak? Bilughoibi wa yuqimuna sholatnya belum ada, Pak. Kalau Bapak yakin ngomong bismillah bulan depan utang saya, baru itu Bapak orang beriman. Bapak masih mendominasi di sini karena logikanya Pak Yudi gitu lah. Kalau nanti 1 miliar kan saya ada waktu untuk berusaha, berikhtiar, betul nggak? Nah, ini main logika lagi. Akhirnya apa? Karena Allah sesuai dengan prasangkanya. Kalau Bapak mempunyai logika seperti itu, maka Allah mengaminkan logika itu. Paham sampai sini? Jadi jangan salahkan, udah sholat, udah ngerjakan di hati. Bentar dulu, ada yang problem di sini. Yang membuat jeduk balik lagi. Dan Bapak belum memahami itu. Oh iya Pak. Nah, jadi gini Pak, Bapak terlalu begitu kuat mindset mental block yang Bapak harus singkirkan. Nah ini ada riadohnya amalannya, dan Bapak nggak boleh lelah mengerjakan. Apa itu Pak Yudi? Tulis di sini. Yuk, Bismillah kata-katanya. Bismillah, amanah hutang saya 1 miliar bulan depan lunas. Hutang saya 1 miliar lunas. Kalau ibu nanti nulis sesuai dengan hutangnya masing-masing ya. Kalau ada hutang tapi ya. Bulan depan. Bulan Januari berarti. Udah. Bisa diulang Pak Ustaz? Ya. Jadi ya Allah, Bismillah, bulan depan amanah hutang saya bulan depan lunas. Oke, sudah lunas. Ya Allah, Bismillah ya Allah dulu balik. Bismillah ya Allah, amanah hutang saya 1 miliar bulan depan lunas. Nah, tambahin doanya. Nah, ini tambahin doanya gimana? Dan lunasi amanah sahabat muslim seluruh Jakarta. Ya Jakarta dulu deh, gak usah di Indonesia. Nah ini amalan ini itu harus terucap, nggak boleh dalam hati doanya. Ini bukan hati, bukan doa, ini istilahnya vibrasi. Nah, dan lunasi amanah sahabat muslim di seluruh Jakarta. Amin. Nah, baru titik kasih amin. Nah, biar masuk ke alam bawah sadar, tugas Bapak Ibu wajib mengucapkan kata-kata ini. Mengucap, bukan dalam hati. Ya, kurang lebih 1000 kali di depan kaca. Jadi nggak usah ngapa-ngapain dulu, setengah jam paling ngucap ini. Untuk apa Pak Yudi kok 1000 banyak banget? Biar masuk di alam bawah sadar. Nah, zikirkan 1000 kali. Coba Pak, saya mau nanya, tanpa Bapak baca mengucapin Bismillah, ayo. Bismillah. Ya udah. Bismillah. Ya Ya Allah, Allah, amanah hutang saya bulan depan lunas. senilai 1 miliar. Bismillah ya Allah, amanah hutang saya senilai 1 miliar bulan depan lunas. Oke. Dan ya Allah, Dan ya Allah, lunasi lunasilah amanah sahabat muslim sahabat muslim Jakarta. Jakarta. Amin. Amin. Oke. Jadi ternyata yang bikin lunas utang salah satunya Pak, itu dengan mendoakan orang lain. Dan kalau begini Pak, contoh Bapak harian boleh kayak gini, ini doa harian di luar itu ya, ini kan fokus ke amanah utang. Tapi ada hajat-hajat kecil boleh. Contohnya hajat harian. Ya Allah, alhamdulillah aku bersyukur, semoga hari ini saya dapat omset 10 juta hari ini. Dan ya Allah, naikkanlah omset sahabat-sahabat kami, sahabat muslim yang 2 jalan di seluruh Jakarta. Paham? Jadi kalau mendoakan ingin naik omset, doakan juga naikkan omset sahabat muslim. Paham? Jadi ya Allah sehatkan saya dan sehatkan sahabat muslim seluruh Jakarta. Gitu caranya.
Ya Allah, kalau saya lancarkan rezeki juga teman-teman kami se-Jakarta. Gitu ya. Ini kata kunci yang membuat ternyata di situ ada kebaikan dengan mendoakan orang lain. Ya. Nah, ini yang disebut oke. Itu ya, Pak. Nah, saya meluruskan dulu. Jadi kenapa? Karena Bapak begitu kuat mental bloknya. Sampai tadi susah banget. Itu kan udah mendarah-darah. Dan itu nggak bisa, Pak. Lihat sujud. Pak, ini saya nggak bisa, Pak. Karena kata-kata ini, Pak, sudah ribuan kali terucap. Susah banget. Ada bangetnya lebih kan gitu loh. Maaf, kadang-kadang kan sudah jatuh tempo kurang berapa hari, udah kelabakan, belum ada uang, bingung apa yang kita lakukan. Nah, kenapa itu terjadi? Karena Bapak nggak beriman. Coba kalau beriman, ngomongnya beda. Ngomongnya kayak gini, ya Allah, saya bahagia banget hari ini. Ditagih. Ya Allah, yang nagih juga hamba-Mu. Hari ini saya ditagih, bahagia banget. Saya serahkan semua problem ini padamu ya Allah. Apapun yang terjadi, saya ridho dan Allah ridho. Saya siap apapun yang terjadi. Jika seandainya harus penjara, nggak apa-apa ya Allah, assalamualaikum. Itu ucapin, kenapa tidak? Kita kan mohon maaf terlalu ketakutan. Nah, sekali lagi, dunia kuantum itu ada penghalangnya. Namanya jeruk nipis. Jeruk nipis, perhatikan saya ya. Ini jeruk nipis. Saya potong dua, perhatikan saya semua. Saya perasa. Kecupnya. Asik banget. Kerasa? Kerasa? Kerasa nggak asamnya? Rasa. Kerasa nggak? Rasa. Iya, Jeruk nipisnya ada nggak? ada. Itulah yang menghambat datangnya rezeki, yang menghambat kenapa utang nggak lunas. Bapak sudah menciptakan visual yang negatif, padahal kejadian belum. Saya nanya, kenapa Bapak galau tak kalah ditagih bank? Karena visualnya otomatis, alam bawah sadar keluar. Wah, nanti saya dimarahin. Wah, nanti saya diancam. Betul nggak? Menciptakan ketakutan. Padahal ditagihnya juga belum. Sudah melihat baru jatuh tempo, baru dilihat. Tapi jatuh temponya belum. Sudah dibayangkan. Harusnya yang benar, Pak. Bapak timbulkan rasa syukur. Ya Allah, alhamdulillah. Mau jatuh tempo. Yes. Tandanya utangku mau lunas. Apa susahnya mengucap kayak gitu? Ya Allah, apapun yang terjadi nanti jatuh tempo, ini saya hadapi ya Allah. Dimarahin, ya alhamdulillah. Saya akan istighfar, semoga jadi gugurkan dosa-dosa kami. Kenapa nggak seperti itu ngomongnya? Makanya saya bilang, mohon maaf saya sebelumnya. 1 miliar diutang riba apa diutang syariah? Bang, Ya di konten. Makanya saya bilang tadi, kenapa Bapak ada problem? Karena Bapak ada jiwa-jiwa yang, mohon maaf ya, orang-orang yang punya hutang riba seperti orang kerasukan setan karena gila kalau dalam Quran. Makanya kita bilang riba itu yang membuat Bapak jadi galau, gelisah dan jadi kayak tarik dulu sama setan. 1 miliar Bapak mau tahu dosanya 119 kali berbuat zina per hari. Coba Pak. Dengan usia Bapak 56 di akhirat kayak apa? Lihat Pak. Di dunia diperangi Allah dan Rasulnya di Al-Quran, mati jadi penghuni neraka kalau salah, gak ada pilihan baik. Kecuali apa? Putus hubungan. Udah, putus hubungan. Jadi dari sekarang mari, kalau Bapak Ibu semua kalau ingin beres sama cut. Ya, ini saya mau nanya ke Bapak nih. 1 miliar itu ada agunannya? pakai sertifikat rumah. Sertifikat rumah. Saya tanya, kalau dijual ikhlas? Ini yang nanya bukan saya loh. Anggap ini titipan Allah lah. Ya serius. Ya, kemarin Pilih. memang sudah rumah sama istri, kalau memang nggak ketutup mau kita jual aja. Bukan yang nggak ketutup. Pilihannya cuma Bapak tanya, surga apa neraka? Surga yang benar. Ya. Perhatikan, alam bawah sadar pingin surga, tapi aktivitasnya nggak pingin ke surga. Paham sama sih? Paham nggak? Pinginnya lunas utang, tapi aset masih ragu untuk dijual. Paham nggak? Kecuali income Bapak 1 miliar sebulan, bisa oke. Tapi kan Bapak, mohon maaf, tadi income kan sekitar 8-9 juta. Gimana mau nutup? Jadi gini Pak, mohon maaf diperhatikan. Boleh pinjam pulpen? Ini Pak, saya beritahu Pak, ini jangan main-main Pak, Bapak riba. Riba itu paling ngeri. Air minum. Anggap ini kecomberan, air kotor, ini air racun. Bapak rumah makan kuliner dimasukin mesin. Bolongan ini selang. Setiap air yang keluar dari selang ini, kalau sumbernya haram nggak yang keluar? Bapak makan sama istri, sama anak, sama keluarga, dan tanpa sadari karena sumbernya haram maka dagingnya pun yang didapat haram. Ada 3, daging, darah, kotoran keluar, daging darah nempel. Pada saat itu Bapak ada haram, dibawa sholat ditolak sama Allah.
Ngeri Pak. Sedekah ditolak sama Allah. Kenapa? Karena Allah Maha Suci. Kita nggak suci. Kenapa? Ada harta haram saat sholat Pak. Makanya nggak main-main Pak. Putus hubungan. Kalau perlu hari ini. Ngeri. Kenapa saya ngomong ngeri Pak? Kalau Bapak mohon maaf nih, sama istri lagi jalan jebret tabrakan mati. Kalian Vanessa Angel gitu. Utang masih ada. Ya kalau anak pengurus. Allahu Akbar. Ini warning banget. Udahlah, mohon maaf bahasanya. Ngontrak dulu nggak apa-apa. Kita nggak bakalan hina dengan kontrak. Nggak malu. Tapi kalau Bapak bangkit. Kemarin duduk di sini kepala sekolah sahabat Pak. Ya ngontrak nggak apa-apa. Dia bangkit dari sekarang. Allah Ghafurur Rahim. Makanya satu ini yang Bapak harus benar-benar kejar sekarang. Kalau Bapak mau segera beresan, berangkat umroh dengan saya. Udah pernah umroh? Apalagi? Udah pernah umroh? Ayo Bu, ikut umroh bareng saya. Ayo bareng. Tanggal 22 bulan 2 tahun 2022. Apa nggak keren kan? Tanggal berapa? Tanggal 2 bulan 2 Bulan 2. tahun 2022. Oh, Februari. Lah iyalah. Udah amat sih. Kok dekat? Masih ada 3 bulan. Ngumpulin duit dulu dong. Nah, kuantumnya belum jalan nih. Oke. Lah, kita ngaji sebentar. Kan biar aku sadar nih. Ya, kita ngaji dulu sebentar. Ada 2 alam, disebut alam kuantum sama alam nyata. Apa itu alam nyata? Ya tadi, Pak Yudi, kalau pengen usaha modal usaha rumah makan, ya harus pinjam ke bank. Logikanya di sini ada modal komputer dan sebagainya. Ini kan bisnis agama ya agama. Contoh kalau masnya pengen beli motor, logikanya kalau penghasilan 5 juta ya Pak Yudi nabung atau kredit, betul nggak? Di sini, ini alam nyata. Mayoritas orang Indonesia hidup di alam nyata. Mau nggak sukses hijrah ke alam kuantum? Alam kuantum itu gini, prosesnya nggak ada, tapi kejadiannya ada. Contoh, mohon maaf ya, pernah lihat live YouTube saya? Iya. Sayanya di Jogja, Bapak lihat di Jakarta. Ada nggak kabel dari handphone dari Jogja ke Jakarta nyambung? Ada nggak? Nggak ada. Paham? Saat klik linknya, maka tersambung. Itulah kuantum. Saya kalau nyalain lampu, nyala, lampu nyala. Pertanyaan, lihat proses listriknya nggak ke lampu? Ya. Tapi kejadiannya nyata, betul nggak? Nah, nggak usah jauh-jauh deh gini. Umpamanya, Bapak lagi ngawel, kok pingin banget ya martabak lagi hujan-hujan gitu ya, lagi dingin-dingin. Ada teman datang bawa martabak. Nah, kayak gitu. Itu alam kuantum. Terus lagi ngomongin ibu, Bapak lagi ngomong seorang Pak Rudi kok kenapa ya? Lagi ngomongin Pak Rudinya datang. Paham ya? Jadi segala sesuatu kalau diomongin ya. Nah, itulah kuantum. Di Makkah ada kejadian Maghrib dan Isya dia nongkrong di situ tapi pengen naik Zamzam. Tapi kalau saya pindah ada yang nempatin bahaya gitu. Apa yang terjadi? Dia ngomong ke Allah jam. Di samping orang Mesir. Nah, di orang Mesir ini dia nggak pakai bak ibu, ngomong bro, karena berdua tempat duduk saya jagain. Nah, dia ambil 2 gelas. Yang satu dia kasihkan ke Indonesia, satunya dia minum. Pertanyaannya, kapan mereka komunikasi? Nah, itulah ilmu Pak. 1 miliar cetek, 1 triliun cetek, semua milik Allah. Yang jadi problem adalah keyakinan Bapak sama Allah itu kurang. Bahkan mungkin nggak ada gitu. Kenapa? Karena di logik. Ya Bapak Islam sekali lagi, tapi imannya kurang. Nah, ini perlu di cara meyakinkannya gimana Pak Yudi? Ngucap praktek action. Dengan kayak tadi ini Bapak ngucap harus 1000 kali. Gak boleh dalam hati. Kayak orang gila orang apa-apa. Mau di kamar kok. Jangan di luar. Bismillah. Ayo Pak, Bapak sehat. Jangan di luar. Dikira nanti orang itu ya. Nah, jadi ulam kuantum itu alam yang nggak kelihatan tapi nyata adanya. Nah, di dalam ilmu kuantum itu ada beberapa syarat yang Bapak harus yakinin. Pertama, ngucap doanya harus yang positif ya. Nah, sekarang ada ambalan yang buat Bapak nanti. Itu kan doa utang lunas ya. Nah, sekarang ada doa rezeki. Ya, tulis Pak doanya. Doanya kayak gini. Oh, boleh. Tulis Bismillah. Bulan ini yang ngomongnya yang mustahil sudah masuk
sudah masuk di rekening saya, uang 1 miliar cash. Ya. Coba Pak ulangi. Bismillah, bulan ini sudah masuk ke rekening saya uang 1 miliar cash. Oke, sudah? Sudah Pak? Ya, Oke. Pertanyaannya gini. Yakin nggak? Yakin nggak? Yakin. Harus yakin. Mohon maaf, pada saat ngomong barusan, otak ini langsung keluar. Dari mana duitnya? Nggak mungkin. Bener nggak? Betul nggak? Ini logika sekali lagi. Logika itu sekarang kan terdata, terkonek dan real gitu kan. Ada jalannya, ada aluran. Itu ilmu logika. Sekali lagi, ilmu kuantum itu ilmu analogika. Makanya caranya apa? Ngucap aja udah. Nah, Bapak, ada yang disebut kenapa doa belum kekabul disebut canceling doa. Jadi kalau Bapak barusan mengucap, coba Ibu, Bismillah, bulan ini sudah ada masuk di rekening saya 1 miliar cash. Amin. Nah, di situ kenapa ada kata sudah? Itu kalau bahasa apa ya, motivasi, itu menarik terlebih dahulu karena ada kata-kata sudah. Meskipun kenyataannya belum. Paham? Kata-kata sudah, meskipun kenyataannya belum, itu menarik lebih cepat masuk ke rekening. Dan nanti di rumah itu ditulis di rekening print terakhir, itu tulis 1 miliar pakai spidol. Rekening saya udah, saya tulis semuanya. Tulis aja udah. Bismillah. Jadi yuk dari sekarang yakinin. Nah caranya gimana? Baca 1000 kali, ngucap, tulis Pak 1000 kali, biar masuk ke alam bawah sadar. Nah nanti, oke, udah ya. Ini banyak banget pikirannya. Biar apa? Biar otak kita ini masuk yang mustahil yang Anda bicara logika. Nanti karena sudah masuk ucapan, pikiran, hati, tindakan, baru alam semesta memproses. Allah memproses. Ujuk-ujuk ada klien, tender, proyek yang keuntungannya 1 miliar. Wow, Pak Yudi bisa. Meskipun ini nggak bisa sehari 2 hari, tapi ngucap bulan ini, meskipun prakteknya nanti 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, urusannya Allah. Tapi Anda harus yakin. Pasti Pak. Orang-orang sukses itu ilmunya leher ke atas. Perhatikan. Bill Gates itu kalau di taruhlah ada Pak Tono punya duit warisan 1 triliun. 1 triliun. Bill Gates orang ribuan triliun jatuh miskin. Dia masih hidup, di dompetnya cuma duit 500.000. Kira-kira setahun ke depan kayaan siapa? Ayo jawab. Paham kan? Kayak Pak Tono. Pak Tono punya duit 1 triliun. Tahu Bill Gates kan? Gak tahu ya? Enggak. Orang terkaya di dunia. yang di itu Oh, ya Allah. Paham ya? Yang punya Microsoft itu ya. Orang pertama terkaya di dunia dia. Dia punya duit taruhlah 10.000 triliun sekarang. Nah, terus dia ke Yogyakarta, habis duitnya, hartanya habis, tinggal sisa 500.000. Perhatikan, setahun kemudian yang kaya siapa? Tinggal 500.000. Tinggal 500.000 di dompetnya, dia nggak punya harta lagi, habis lah gitu. Hilang bahasanya. Siapa yang kaya juga? Ayo jawab. kalau lihat itu Tono Oke, saya bilang 1 tahun ke depan loh ya. 1 tahun ya. 1 tahun. Bukan hari itu loh ya. 1 tahun ke depan pertanyaan saya. Yang kaya siapa? Bingung. Saya. Saya pertanyaannya Bill Gates atau Tono. Oh, Bill Gates. Alasannya apa? Alasannya apa? Bill Gates. Tadi Ustaz bilang Bill Gates apaan sih? Orang terkaya. Oh, orang yang terkaya. Di dunia. Ah, Yang punya Microsoft semua handphone kan dia kan. ah. Yang punya komputer Microsoft kan dia. Pak Tono itu ya? Bukan. Oh, yang Bill Bill Gates. Gates. Pak Tono ini orang desa dapat warisan 1 triliun gitu loh ceritanya. Dia bukan pengusaha orang biasa. Orang petani. biasa. Enggak.
Pak Tono. Enggak, Bill Gates karena bukan pengusaha bisa. Dapat warisan dari Bill Gates. Tapi kan habis pas ke Jogja ya enggak? Ya. 500 sisa uang 500 kan? Uangnya Pak Tono itu kan? Bill Gates. Bill Gates punya sisa duit 500.000. Oh, Pak Tono 1 triliun. Nah, itu 1 tahun ke depan kayaan siapa? Bill Gates. Alasannya apa? Itu yang 500.000 itu. Kenapa alasannya? Berusaha. Berusaha dia. Usaha. Oke, paham ya? Nyambung sampai sini. Jadi, yang bikin sukses bukan kekayaan, tapi ilmu, networking. Jadi gini Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan kita jadi orang sukses kaya. Amin. Jadi Ya gini, Allah. Allah ini menciptakan ini Pak, otak, namanya hardware. Komputer terdiri hardware dan software. Hardware-nya adalah Microsoft-nya dan sebagainya, betul kan? Sekian giga dan sebagainya, komputer lengkap. Nah, diinstal lah Microsoft, Excel, PowerPoint dan sebagainya. Itu adalah softwarenya. Nah, sekarang kita ini orang-orang yang terkaya di dunia itu ada puluhan ribu software di otaknya. Sudah diinstal. Kita berapa? Baru 10. Kalau kepepet mentok ngeluh. Nah, ini softwarenya jadi itu lagi. Jadi kalau ingin kaya berkah, software Anda harus ditambah. Leadership, networking, recruiting dan sebagainya harus dikuasai. Perbanyaklah sektor. Makanya kalau Bapak Ibu sedekah, otak kita ini perlu disedekahin. Ikut training, ikut pertemuan sendiri, belajar, baca buku positif gitu Pak. Harus ketemu orang-orang sukses, terakhir ketemu orang sukses. Itu juga investasi gitu. Leher ke atas. Intinya ilmu. Betul. Maka tambahlah ilmu, maka Allah akan tambah rezekimu. Lah kita selama ini kan ngaji. Kalau ngaji fokus dapat pahala kebaikan, kalau mau ngaji bisnis itu bicara finansial. Dua-duanya harus balance. Paham? Kan kita harus kaya, tapi kaya yang takwa, niatnya untuk ibadah, niatnya untuk sedekah. Subhanallah. Bang sampai sini. Bill Gates kenapa? Karena dia sudah punya ilmu. Tinggal ngumpulin. Orang-orang triliuner di Indonesia, karena terkenal gue. Ini ada proyek. Kamu gini nih, gue saham 20%. Selesai. Dapat duit 2 triliun. Iya. Karena networking, pengalaman, ilmu, itu semuanya dapat. Jadi sekere apapun orang kaya masih bisa eksis kalau hidup. Paham maksud saya? Iya. Kenapa? Dilatih. Nah, itulah Pak maksudnya kenapa kita harus lebih. Nah, tapi kenapa kita kok kejeduk-kejeduk gagal terus? Karena ada dosa yang narik. Makanya bilang saya kalau boleh usul nih Pak, udahlah usaha Bapak, rumah makan plus dulu deh. Serius Pak, nanti kecampur hak dan haram. Bapak segera jual dulu, setelah jual beresin, gabung, beresin, bangkit lagi. Targetkan seminggu laku, kalau perlu kirim saya datanya. Saya mau doain, saya bantu jualin. Bismillah, yakin minggu ini laku, beresin. Baru Bapak ikhtiar buka. Karena gini, kalau Bapak ini masih ngedon, Bapak ikhtiar, gak bakalan beres. Ingat tujuan Bapak umroh itu satu kuncinya, beresin dengan cara Pak bertobat, minta ampun pada Allah. Itu tujuan umroh. Umroh itu adalah membersihin dosa. Lewat istighfar. Oke, yang kedua, mintalah ampun kepada Allah dengan istighfar. Ya. Nah yang kedua nanti ada amalannya adalah mengaji, sholat, dan yang ketiga sedekah. Kata Al-Fatih 29, orang yang ngaji, orang yang sholat, orang yang sedekah, baik terang sembunyi, dia akan mendapatkan bisnis atau perniagaan yang tidak pernah akan rugi. Jadi bersyukur nih hari ini ketemu yang sangat luar biasa. Nah, saya lanjut ya Pak ya. Ada amalan tambahan. Apa amalan tambahannya? Bapak wajib mendoakan 10 orang yang Bapak temui. Nanti Bapak praktek mulai dari pasar Pak kalau pulang ya. Ya. Minim loh. Ya. 10 orang Ya. yang dikenal ya Ustaz. Enggak usah. Oh, Setiap yang ketemu. apa aja? Ya. Ketemu. Kamu ada Jadi Bapak setiap ketemu orang di jalan, ya Allah siapapun tukang beca, doanya ya Allah siapapun yang ada duduk di beca itu, semoga sehat selalu, lancar rezekinya, nggak usah disebut namanya. Kalau hajatnya tadi utang lunas, semoga hutangnya Allah amanahnya segala lunasi. Al-Fatih gitu. Ketemu lagi siapa yang lagi parkir, doain aja 10 orang. Kalau hajatnya ingin punya rumah, doain 3 sekaligus. 1, amanah segera lunas, dititipi rumah seperti sekian ya, meskipun dia agak minta, kita doain. Yang ketiga, semua di awal tahun diberangkatin umroh. Amin. Doa itu untuk dia, tapi balik lagi. Itu lagi Malaikat untuk doain orang. ke saya Ustaz. Betul.
Jadi kata kuncinya adalah mendoakan. Bapak sudah punya mobil ada? Tapi dijual kemana? Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau Bapak pengen Innova kayak di depan, Bapak ucap kayak gini. Itu mobil saya. Ngomongnya harus kayak gitu. Oh, Siapapun yang ada di mobil itu, semoga lancar rezekinya, dimudahkan Allah, sukses dunia dan akhirat. Al-Fatihah. Doain kebeli mobil. Masya Allah. Ini sering diajarin di pengajian nggak? Iya. Belum. Belum. Karena- kalau ngaji beda, bukan begitu ngajinya. Lah ini kan sebenarnya ngaji. Minta sama Allah dengan cara kuantum. Kalau cara logika, ya harus nampung Pak Yudi. Harus kredit, paham nggak? Ini kan ngucap. Ngucap, jadi gini, ngucap, vibrasi itu akan menjadi ucapan, komitmen, tindakan, kenyataan. Itu prosesnya apa? Paham kan? Jadi secara tidak langsung. Nah, nanti kalau Bapak kalau mobil ya saran saya, kalau mau terkabul dengan cepat, itu Bapak ada proses. Prosesnya itu penciuman, pendengaran, ya, rasa itu harus dapat. Jadi nyalain, suara knalpotnya, pegang setirnya, pegang joknya, bau joknya, harus dapat semuanya. Biar masuk di alam bawah sadar. Rasanya naik, nyamannya naik Alfa, itu rasakan. Nah, baru itu akan mudah. Kalau kita di kamar begitu ya Ustaz ya? Oh, bukan. Ya. Jadi kalau Bapak naik taksi aja Innova, Sabrina itu. Bayangin. Kalau pengen Alfa, Bayangin, bayangin. bukan sampai praktekkan dulu. Praktekin. Oh. Sewa mobil kayak sehari gitu nggak apa-apa, biar ngerasain jalan-jalan. Oh ini ya Innova. Oh. Kan kita nggak beli. Biar masuk kalau bawah sadar dulu. Ini kalau harta, seperti rumah. Bapak pilih rumah 1 miliar, ya udah diusap dulu, dilihat dulu kalau perkencing di rumah itu yang disurvei. Oh, yang rumah di Yang pengen disurvei, ucapin ini rumah saya. Tahu impian saya? Mohon doanya ya. Punya hotel syariah, dan saya juga ingin punya pom bensin syariah seluruh kabupaten di seluruh Indonesia. BN Amin, saya. amin. Bukan, punya pom bensin syariah Amin, ya. sama hotel syariah. Amin. Tahu kerjaan saya? Setiap saya nginep di hotel saya bilang ini hotel saya. Termasuk yang saya nginep di sini saya bilang ini hotel saya. Siapapun yang punya hotel semoga sehat selalu, lancarin, dimudahkan usaha, sukses dunia akhirat. Itu. Bapak ingin punya rumah makan, gampang, rame, gede, kayak Bang Engkin dan sebagainya. Rumah makan sederhana pada rumah. Ini rumah makan saya. Ucap, siapapun yang punya rumah kekabul, Pak. Masya Allah. Dan ingat sekali lagi, Allah lebih senang doanya yang gede-gede. Gak suka yang kecil-kecil. Islam itu harus kaya. Gak suka yang kecil-kecil. Doanya. Gitu. Siapa? Siap. Siap? Siap. Nah, tapi nggak boleh tuh ada jeruk nipisnya, bayangin. Kiki Pak Yudha nanti gimana? Kiki ini gimana? Nah, syarat terkabulnya semua poin itu harus lewati 3 ilmu. Ikhlas, sabar, syukur. Apa Pak? Ikhlas, sabar, syukur. Ya, saya minum dulu ya. Ikhlas. Tangan kanan. Oh, kan. Untuk melewati ini semua ya Pak Ya. Edi ya. Ikhlas, sabar, Nah, syukur. saya kasih tambahan ilmu ya. Bapak barusan ngomong sebelum minum bismillah nggak? Lupa kan? Kenapa? Karena pakai tangan kanan, tangan kiri. Tangan kiri adalah setan. Secara hadis sebenarnya barusan Bapak minum itu udah haram, minuman haram. Karena minum pakai tangan kiri itu minum haram. Kalau bahasa hadis malah harus dimuntahin. Itu segitunya Pak. Nah, ini tentang adab. Kalau perlihatkan di depan saya langsung. Jadi langsung tegur biar Allah menegur lewat saya. Pak, tangan kanan. Kita dapat ilmu Ya, dan harus duduk, nggak boleh berdiri. Air minum kalau berdiri itu langsung ke kandung kemih. Pada saat Bapak duduk itu nongol penyaringnya. Maka orang yang berdiri, makan berdiri, minum berdiri, kena kanker ginjal, partu ginjal, kristal ginjal, jangka panjang sulit kencing. Gitu Pak. Nah itu problem kita. Nah oleh sebab itu, mari yuk kita optimalkan di sini. Nah ada ilmu dari air minum nih, vibrasi Pak. Gini contohnya perhatikan ya. Nanti Bapak boleh tulis. Saya minum bismillah dulu. Ucap alhamdulillah. Nah, hajatnya apa? Contoh. Entah kenapa setelah minum air putih, kesehatan dulu nih. Badan saya semakin sehat, bugar, tegar, luar biasa, dan rezeki makin lancar. Dahsyat, yes. Betul. Mengucap ini biar masuk ke sini lagi. Minum lagi. Entah kenapa setelah minum air putih, omset saya naik 10 kali lipat hari ini. Masuk ke alam bawah sadar. Paham? Tulis cepetan Bapak.
PR-nya. Jadi entah kenapa titik-titik Bapak tulis sesuai hajatnya dalam kurung. Atau minum. Minum Pak. Setelah minum kan barusan minum. Ya, minumnya harus sering, tapi dikit-dikit.